Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang penyakit hati yang disebut dengan kesombongan. Dalam segmentasi berikut ini, Kiai Sarif akan memberikan gambaran kepada kita untuk mengenali sifat sombong dan sekaligus dampaknya yang ternyata akan menghancurkan kita. Silakan, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, mengawali ini saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita karena saya kenal dekat dengan almarhum, Allah yarham, Kang Rashid. Semoga beliau husnul khatimah. Saya bersaksi bahwa beliau orang baik. Bahkan sebelum beliau sakit, saya sempat tampil bersama beliau. Beliau orang yang menjalankan apa yang Nabi perintahkan. Orangnya murah senyum. Senyum, kita setiap kali menatap wajahnya dihadirkan ketenangan. Saya begitu merasa kehilangan dan semoga akan Allah lahirkan kembali orang-orang seperti beliau. Dan tentunya kita sebagai keluarga besar Damai Indonesia TV One merasa kehilangan. Semoga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran. Jamaah, kita masuk ke dalam kajian yang ini penyakit tidak akan berpenghujung kecuali kehancuran. Penyakit takabur, dia pasti akan hancur. Karena takabur itu ada 3 model. Ada di dalam Al-Quran diceritakan at-takabbur 'ala Allah, sombongnya sama Allah. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman. Sombong banget. Al-Quran yang bercerita, jika dikatakan kepada mereka untuk bersujud kepada yang Maha Rahman, mereka berkata, apa tuh yang Maha Rahman? Sombong kepada Allah. At-takabbur 'ala Rasul, sombong kepada utusan-utusan Allah. In antum illa basyarum mithluna. Dan kemudian yang ketiga, at-takabbur 'alal ibad, sombong kepada hamba-hamba Allah. Dan ini yang banyak kita temukan. Semoga Allah selamatkan kita dari sifat sombong. Karena jemaah, penyakit ini tidak dirasakan oleh orang yang memilikinya. Orang yang sombong, dia tidak akan merasakan penyakit itu pada dirinya. Kata Imam Ghazali, bedanya penyakit zahir dan penyakit batin. Kalau penyakit zahir, yang sakit ngerasain, orang lain belum tentu tahu. Ente sakit gigi, orang lain belum tentu tahu. Kelihatannya seger banget, diajak ketawa-tawa padahal lagi sakit gigi. Orang lain yang tahu. Nggak tahu penyakit zahir, yang punya badan tahu. Tapi kalau penyakit batin kebalikannya, yang sakit kagak tahu kalau dia berpenyakit. Dan jamaah sekalian berbahagia, kenapa saya bilang bahwa selalu penghujungnya adalah kehancuran? Ayat yang tadi dibaca oleh qori kita, yang dijelaskan oleh Ustaz Azhari Nasution. Kita buka surat Al-Kahfi, Allah ceritain secara jelas. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Ini kan cerita 2 orang nih. Ceritakan perumpamaan kepada mereka. Ada 2 orang yang salah satu dari mereka kami berikan 2 buah kebun. Seorang diberikan 2 buah kebun. Dari kebun anggur yang dia dikelilingi dengan pohon korma. Dan kemudian dia punya tempat dialiri oleh air. Dan kemudian ayat lanjutannya diceritakan, wa kana lahu samar, dia punya kekayaan. Jamaah, apa yang Allah ceritakan? Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu
Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Jelas betul nih, ada orang yang face to face, berbeda keadaan, yang satu orang kaya, yang satu orang miskin. Dan yang sombong potensinya ada pada orang kaya. Kalau orang miskin sih kayaknya kagak sombong dah. Apa yang lu mau sombongin? Kalau orang kaya masih ada yang disombongin. Orang miskin sombong kebangetan. Tapi Allah ceritakan jamaah sekalian berbahagia, dia ngomong, ana aktsaru minka mala. Aku adalah orang yang memiliki banyak apanya, hartanya darimu. Dia bandingkan apa yang dia punya dengan orang lain dan kemudian dia membanggakan. Wa a'azzu nafara, banyak pengikut. Tapi lihat apa ujungnya, Allah ceritakan kehancuran, penyesalan. Maka itu secara detail kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin, ada 7 sebab seseorang akan menjadi sombong. Pertama, bin nasab. Karena sebab nasabnya, anak pejabat, anak raja, anak orang kaya, biasanya rada sombong. Yang kaya bapaknya, dia masih sombong, bagaimana elunya yang kaya? Itu bapaknya yang kaya. Bil jamaah, karena kecantikannya, ketampanannya. Kalau orang ganteng, orang cantik, ada potensi dia sombong. Kalau yang pas-pasan menerima aja dah. Apa yang mau disombongin juga. Tapi kata Imam Ghazali, ini berpotensi. Dan obatnya adalah engkau harus sadar dari mana engkau diciptakan. Jemaah, ada juga kata Imam Ghazali, bikasratil mal, karena banyaknya harta yang dia punya. Kalau kita ketemu ada orang yang kaya, kemudian dia sombong, kita kudu kesian, ente kayaknya seberapa sih? Kalau kata orang Betawi, ukuran kaya 7 turunan hartanya baru habis. Begitu kita ketemu nih orang sedih aja. Lu ngapa sedih? Saya keturunan ke-8 Ustadz. Udah habis. Udah habis. Bagaimana Qarun diceritakan di dalam Al-Quran, tenggelam dia. Semua orang yang sombong diceritakan di dalam Al-Quran, tidak ada penghabisannya kecuali mereka binasa. Dan ngeri Pak, kita lihat bagaimana Allah memberikan warning keras kepada orang yang memelihara sifat sombong. Kita akan temukan dalam surat Al-A'raf, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Nih lihat, nggak ada obatnya Pak. Penyakit sombong bila ada terjadi pada seseorang, maka kata surat Al-A'raf yang Allah firmankan, kami akan palingkan mereka dari ayat-ayat kami. Ketika mereka melihat ayat-ayat kami, la yu'minu biha, mereka tidak akan beriman. Wa iyyaru sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Kalau mereka melihat jalan yang lurus, mereka nggak mau mengikuti itu. Dari sini Mas Agung, kita kudu berbesar hati. Siapapun engkau yang kumpul di Masjid Al-Fajar, yang saat ini sedang menyaksikan kajian TV One Damai Indonesiaku, maka sesungguhnya engkau boleh berbesar hati, bersih dari sifat sombong. Oh iya, kalau orang yang punya sifat sombong, dia nggak demen ngaji. Kalau dia punya sifat sombong, nggak mungkin duduk bareng-bareng tanpa bertanya ke kiri dan ke kanan tentang kedudukan dan apa yang dia kenakan. Semoga manfaat. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai dan pemirsa yang dirahmati Allah.